Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dewi Cynthia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang teks biografi. Nah, kalian pernah membaca biografi milik siapa? Apakah biografi Presiden Soekarno, B.J. Habibie, Raden Ajeng Kartini, atau bahkan biografi Albert Einstein? Sebelum itu, kita harus tahu apa itu biografi. Biografi berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan graf berarti tulisan. Jadi, biografi adalah sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Teks biografi merupakan teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Seperti teks-teks pada umumnya, teks biografi juga memiliki struktur. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini menceritakan tentang pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan membaca dan memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan lebih rinci. Struktur yang kedua yaitu kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi, karena pada bagian ini pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Bagian ini berisi tentang komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Maksudnya opsional di sini boleh ada dan boleh tidak ada. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Nah, yang ketiga, ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus berisi tentang fakta dari pengalaman hidup sang tokoh. Contohnya, biografi Presiden Soekarno. Semua orang Indonesia pastinya tahu dong bahwa Presiden Soekarno ini pernah menjadi presiden di Indonesia. Itu termasuk contoh dari pengalaman hidup sang tokoh. Yang kedua, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Yang ketiga, teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya, sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan bagi kehidupannya. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks biografi. Nah, apa aja sih ciri-ciri kebahasaan teks biografi? Yang pertama, menggunakan pronomina atau kata ganti orang. Jadi, di dalam teks biografi, tentu saja kita akan membahas satu tokoh saja. Kita tidak mungkin akan menyebutkan namanya secara berulang-ulang kali. Misalnya, kita membaca biografi Cha Eun-woo. Cha Eun-woo adalah salah satu aktor Korea yang sedang naik daun. Ada kata dia. Kata dia merupakan pronomina atau kata ganti orang. Tidak mungkin kan di dalam satu teks kita menuliskannya Cha Eun-woo, Cha Eun-woo, Cha Eun-woo. Jadi, agar lebih efektif, kita menggunakan kata ganti orang atau pronomina. Contohnya dia, ia, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja tindakan atau melakukan sesuatu begitu. Contohnya berjalan, belajar, membaca, melempar, dan lain-lain. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan fisik yang bisa dilihat secara langsung. Ciri kebahasan yang ketiga yaitu menggunakan kata adjektiva. Jadi, kata adjektiva adalah kata sifat yang gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengungkapkan atau menuliskan karakter tokoh secara lebih detail. Jadi, kita bisa menuliskan bahwa tokoh itu jenius, pandai, pintar, rajin, ulet, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif gunanya untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek. Jadi kata kerja pasif itu kan ada imbuhan di, ya kan? Contohnya diberi, ditugaskan, dibeli, atau dipilih.
Ciri kebahasan yang kelima yaitu menggunakan kata kerja sifat mental. Contohnya seperti memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi urutan waktu, seperti sesudah itu, setelah, lalu, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Nah, jadi ada beberapa hal yang biasanya terdapat dalam teks biografi. Yang pertama, data pribadi tokoh. Nah, data pribadi tokoh ini menyangkut nama, riwayat pendidikan, sampai riwayat pekerjaan. Yang kedua, hubungan tokoh dengan keluarga, teman, atau kerabat dekat. Misalnya nih, pada biografi B.J. Habibie, dituliskan bahwa B.J. Habibie ini memiliki istri yang bernama Ainun. Yang ketiga, prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan. Yang keempat, hasil perjuangan yang telah dan belum dicapai. Yang kelima, karya atau prestasi yang pernah dicapai dan dikenang oleh masyarakat hingga saat ini. Dengan mempelajari teks biografi dapat memberikan manfaat bagi kita para pembaca. Di antaranya, bisa menjadi motivasi diri untuk selalu belajar agar berhasil seperti mereka, dan memberi inspirasi bahwa keberhasilan dapat diraih dengan pengorbanan dan kerja keras. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.